makarimat akhlak untuk memperbaiki akhlak. Oleh sebab itu, teman-teman para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian nanti menjadi alumni dari FTK UIN ini, maka ingatlah bahwa kekuatan akhlak ini akan menjadi penentu kesuksesan kita ketika kita berinteraksi di masyarakat. Maka perbaguslah akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Nabi, akhlak kita dengan orang tua kita, akhlak kita dengan para malaikat, akhlak kita dengan masyarakat, akhlak kita dengan guru kita, akhlak kita dengan teman-teman kita, akhlak kita dengan alam sekitar kita, dengan lingkungan kita. Maka perbaguslah akhlak diri kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan ketika kita habis selesai sholat. Apa doa yang sering kita panjatkan teman-teman semuanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah juga kepada kami kebaikan di akhirat nanti ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan peliharalah diri kami dari azab siksa neraka. Ini doa yang sering kita panjatkan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ingin minta izin turun dari sini, boleh? Kayaknya lebih enak di sini bedanya. Izin dalam jaminan ya. Pertama sekali kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sejak kita lahir dari kandungan ibu kita ke dunia yang fana ini. Bahkan Allah akan terus memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sampai kehidupan kita menjelang kematian nanti. Kita tidak akan pernah luput dan terlepas dari rahmat dan karunia Allah yang akan terus menerus diberikan kepada kita. Oleh sebab itu marilah senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dengan cara memperbanyak amal ibadah kita, baik yang bersifat wujubiah maupun amal-amal yang bersifat sunnatiyah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekali kita berselawat kepada beliau, maka 10 kali Allah akan berselawat kepada kita. Man shalla alayya wahidah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Rasul, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad sekali, itu berarti kita meminta kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Jadi makna selawat kita kepada Nabi Muhammad, kita memohon agar Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah yang berselawat kepada kita, karena kita berselawat kepada Nabi, maka makna selawat dari Allah kepada kita adalah pengampunan. Allah memberikan kita pengampunan. Makanya kalau ada orang bertanya untuk apa kita berselawat padahal Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, jawabannya adalah agar kita juga bisa ikut Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Siap semuanya senantiasa berselawat? Siap ya, insyaallah ya. Ada semua siap semuanya selalu berselawat.
Dan tadi di sini kita sudah dengar dari saudara kita tadi, siapa namanya tadi? Siapa? Saudara kita Rizky dengan suara lantunan yang sangat merdu bersorak, subhanallah, masuk ke dalam relung hati kita terdalam, merindukan, melahirkan rasa rindu kita yang teramat dalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai detik-detik terakhir menjelang wafat beliau masih memanggil kita ummati, ummati, ummati. Betapa cinta beliau kepada kita. Maka alangkah sangat ironis ketika kita sebagai umatnya jarang berselawat kepada beliau. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siap semuanya teman-teman? Kemudian juga penghormatan saya kepada teman dan juga guru saya Ustaz Dr. Syaminan MAG yang sudah hadir di sini. Terima kasih Ustaz. Teman-teman semuanya, saya jujur sangat tertarik dengan tema yang diangkat oleh panitia hari ini, menjadikan bulan Ramadan sebagai sarana menguatkan akidah, memantapkan ibadah, dan menjalin ukhuwah. Ini tema yang sangat universal, bagus sekali. Ide siapa ini? Biar saya kasih hadiah. Nanti ada yang bisa bawa. Ini tema yang sangat bagus sekali, karena memang sesungguhnya kita berpuasa di bulan Ramadan, tujuan terbesarnya adalah menghadirkan rasa khasyah. Apa yang ingin kita hadirkan? Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat apa tujuan daripada puasa seperti tadi yang ceramah ketua panitia kita luar biasa. Jujur, ketika saya dengarkan di saudara Ihsan dan saudara ketua panitia berbicara di sini, saya memikirkan bahwa seperti inilah kita berharap alumni fakultas tarbiyah ketika terjun ke masyarakat. Dia bisa berdiri di hadapan umat, dia bisa memberikan motivasi kepada umat, dia bisa memberikan pencerahan kepada umat. Betul tidak teman-teman semuanya? Karena sesungguhnya dari tarbiyah ini kita berharap bukan hanya lahir para guru yang akan mendidik anak-anak sekolah, tapi juga para guru yang akan mendidik umat menyelesaikan berbagai macam problematika umat. Dan bisa berdiri di depan ini adalah syarat paling utama. Betul tidak? Berdiri di depan adalah syarat paling utama yang harus dimiliki. Kemampuan berdiri dan berbicara di depan adalah syarat paling utama yang harus dimiliki oleh para alumni fakultas tarbiyah. Karena sudah pasti nanti mereka akan dihadapkan pada berbagai macam persoalan-persoalan yang mendera umat kita, masyarakat kita, dan dengan bisa berdiri di depan, insya Allah akan bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang mendera masyarakat kita. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini kita juga berbangga dan berbahagia bahwa di tengah kita sudah hadir para anak yatim. Ini mereka adalah orang-orang yang dinasih Allah. Ketika dinasih Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad mengatakan, "Ana wa kafilul yatim hakadha," kata Nabi. Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Nabi Muhammad mengisyaratkan ke dalam dua jari beliau. Saya dan kafilul yatim, orang-orang yang menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim itu seperti ini. Jadi kalau dibilang seperti ini, apa yang kita bayangkan? Dekat sekali. Jadi nanti di hari akhirat, orang-orang yang dia di dunia ini dia menyantuni anak yatim, dia akan bisa bersama Rasulullah, dekatnya seperti jari yang ini dengan yang ini. Ya kan? Begitu dekat kata Rasulullah. Maka siapa yang tidak merindukan bisa dekat dengan Rasulullah nanti di hari akhirat? Betul tidak teman-teman semuanya? Dan insya Allah dengan kegiatan penyantunan anak yatim yang diselenggarakan sore ini, insya Allah khususnya akan mengantarkan seluruh civitas akademika di Fakultas Tarbiyah ini, Dr. Syaminan khususnya dan panitia-panitia yang lain yang terlibat dalam penyantunan anak yatim ini untuk lebih dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada adik-adik semuanya, para generasi Allah, generasi Rasul ini sudah hadir di sini ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka puasa di sini. Sabar ya. Boleh nggak saya ngobrol sebentar lagi ya? Insya Allah sebentar lagi ya. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga hatinya selalu berbahagia. Semoga hatinya selalu diliputi kegembiraan. Dan insya Allah kegiatan sore hari ini, penyantunan ini akan menghadirkan rasa bahagia yang luar biasa kepada mereka yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka. Nah, teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung sedikit oleh ketua panitia bahwa tujuan dari kita berpuasa adalah agar kita bisa meraih gelar
gelar takwa. Nah, dari gelar takwa ini para ulama memberikan banyak pemaknaan. Ada ulama yang mengatakan bahwa di antara makna takwa itu adalah khasyah, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu rasa takut. Maka kalau dikaitkan antara takwa dengan puasa, puasa tujuannya adalah agar kita bisa meraih gelar takwa. Dan di antara makna takwa adalah khasyah, rasa takut kepada Allah. Jadi puasa itu hendak mendidik kita agar kita senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang paling penting yang ingin hendak ditanamkan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita bayangkan ya, bagaimana kalau seandainya semua elemen bangsa kita hari ini memiliki rasa takut kepada Allah. Teman-teman semuanya, para mahasiswa yang baru kemarin mungkin ikut menyaksikan aksi demo-demo baik di level nasional maupun di Aceh. Kenapa kira-kira teman-teman mahasiswa turun ke jalan berdemonstrasi? Ada yang mau jawab? Kenapa kira-kira kemarin teman-teman kalian turun ke jalan? Ada yang bisa sedikit memberikan jawaban? Ihsan, kenapa kira-kira? Resah terhadap kepemimpinan. Karena para mahasiswa adalah agen of change. Apa itu agen of change? Pelaku perubahan, generasi perubahan. Maka sudah sepantasnya mereka memiliki perasaan tersebut. Dan bahkan adalah sebuah kerugian besar ketika kita melihat hari ini generasi muda kita tidak peduli kepada urusan bangsa dan negaranya, kepada keadaan dan nasib masyarakatnya. Ini adalah sebuah keburukan, kerugian bagi masyarakat kita ketika generasi mudanya tidak peduli terhadap keadaan di sekitarnya. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, dari berpuasa ini pelajaran pertama yang ingin ditanamkan, dan itu adalah bagian daripada akidah yang paling esensial, adalah rasa takut. Kalau sekiranya para pemimpin kita memiliki rasa takut kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah melakukan ketidakadilan, tidak akan pernah melakukan kezaliman, tidak akan pernah melakukan korupsi. Betul tidak? Betul tidak teman-teman semuanya? Kalau orang-orang yang memiliki jabatan kepemimpinan dipercayakan untuk mengurus umat, memiliki rasa takut kepada Allah, maka mereka tidak akan menyelewengkan amanah kepemimpinannya. Mereka tidak akan mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang nampak di mata manusia dan juga bahkan apa yang tidak nampak di mata manusia. Kalau orang-orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan ini senantiasa bisa menanamkan rasa takut kepada Allah, sebagaimana mereka memiliki rasa takut untuk melanggar aturan-aturan dari ibadah puasa Ramadan, maka negara kita kelak akan semakin berwibawa. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju seandainya para pemimpin bangsa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang politisi kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan senantiasa berjuang demi agama dan bangsanya, demi masyarakatnya. Seorang ilmuwan ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menggunakan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan negaranya, untuk kepentingan agamanya, bukan justru untuk memperkaya diri sendiri. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut ini memiliki peran yang sangat fundamental dalam bagaimana kita menciptakan tatanan dunia yang beradab. Kalau hari ini kita melihat berbagai macam pelanggaran, kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita, maka itu disebabkan karena tidak adanya rasa takut para pelaku kejahatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka memiliki rasa takut, maka mereka tidak akan mencuri. Kalau mereka memiliki rasa takut, mereka tidak akan korupsi. Kalau mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak akan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Maka oleh sebab itu, rasa takut ini adalah fondasi penting dalam akidah seorang muslim. Para nabi dan rasul, para salafus salih, para ulama-ulama, mereka adalah orang-orang yang sangat
rasa takut ketika mendengar disebut nama Allah, bergetar hatinya ketika mendengar dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka oleh sebab itu, teman-teman semuanya, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para undangan lainnya, Ustaz Syamidan, maka di antara pelajaran pertama seperti yang diharapkan oleh panitia acara iftar jamaah ini adalah bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana menguatkan akidah. Maka bulan-bulan pasca Ramadan kita perlu bawa semangat Ramadan ini ke sana. Kita perlu bawa rasa takut, rasa senantiasa dikontrol, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana perasaan kita di bulan Ramadan. Kita tidak berani makan dan minum di kamar kita di rumah walaupun nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena kita tahu Allah melihat kita. Kita takut dan kita yakin bahwa Allah pasti melihat. Maka perasaan ini harus kita bawa kepada bulan-bulan 11 bulan pasca Ramadan. Dan pelajaran yang kedua yakni memantapkan ibadah. Maka di antara karakteristik pemuda Islam selain salimul akidah, akidahnya benar, sebagai karakteristik yang pertama, para pemuda Islam, karakteristik pemuda Islam yang kedua itu adalah sahihul ibadah. Dia mesti betul ibadahnya. Dia harus mantap dalam beribadah. Para pemuda yang dia rajin beribadah di usia mudanya, mereka akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang orang-orang tua yang rajin beribadah di waktu tuanya. Kenapa? Karena para pemuda yang di masa mudanya, dia akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Dia memiliki berbagai macam kesibukan-kesibukan. Tetapi dalam berbagai kesibukan itu, kalau dia tetap menjadi anak-anak muda yang senantiasa merindukan masjid, ya kan, senantiasa sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau laki-laki yang sholat berjamaah di masjid itu adalah laki-laki yang soleh. Tapi kalau dia sholatnya di rumah, itu laki-laki solihah namanya. Betul tidak? Kalau laki-laki sholat di rumah itu namanya laki-laki solihah, bukan solih. Maka anak muda yang dia rajin beribadah itu adalah anak muda yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, ketika pada saat itu orang-orang diliputi oleh kemurtadan, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna. Maka pada saat itu Allah akan mendatangkan kepada mereka sebuah generasi, satu generasi yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi generasi yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka itu adalah generasi impian, generasi yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apa ciri-ciri generasi tersebut? Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja beribadah melaksanakan salat wajib, bukan saja beribadah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi juga melaksanakan ibadah-ibadah sunat lainnya, membaca Al-Quran. Yang mana membaca Al-Quran ini akan menjadikan seorang muslim sebagai seorang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu, oleh surga. Karena Rasulullah mengatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama yaitu shaimin, orang-orang yang berpuasa. Yang kedua yaitu taliyal Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an, orang-orang yang dia senantiasa memberi makan orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisani, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Dia tidak suka nyakiti orang lain, dia suka minta maaf, dia suka memaafkan, dia akan senantiasa menjaga lisannya, gak mau dia jika dari lisannya menyakiti orang lain. Nah, itulah 4 kriteria orang-orang yang dirindukan oleh surga. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit waktu di sana habis? Hah? Masih ada? Masih ada? Waduh. Tapi paham tadi. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi ketika anak-anak muda, makanya ketika
ketika tadi saya sangat bahagia suka melihat ternyata ini semuanya mahasiswa yang terlibat di depan menyelenggarakan kegiatan santunan kepada anak yatim. Ketahuilah bahwa ini bukanlah pekerjaan kecil, bukanlah pekerjaan ringan. Ini adalah kerja-kerja peradaban, ya kan? Apa maksud saya kerja-kerja peradaban? Karena ketika hari ini kita menyantuni anak yatim, ketika kalian hari ini menyantuni anak yatim, maka saat itu kalian sedang mengusulkan proposal kejayaan kepada Allah, ya kan? Kita santuni anak yatim di dunia, itu maknanya kita sedang mengajukan proposal kepada Allah agar Allah memberikan kejayaan kepada bangsa kita. Bahwa orang-orang yang menyantuni anak yatim yang mana ini merupakan ibadah yang salah satu ibadah yang paling utama, maka mereka nanti akan dekat dengan Allah dan Rasulnya dan akan diberikan berbagai macam keutamaan-keutamaan lainnya yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, para mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bina ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada 10 karakteristik pemuda Islam. Yang pertama, salimul akidah. Dia benar akidahnya, ya kan? Benar akidahnya, dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa di bulan Ramadan hanya demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan demi yang lain. Dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karakter yang kedua adalah sahihul ibadah. Benar ibadahnya, mantap ibadahnya, senantiasa mengerjakan yang wajib dan juga senantiasa mengerjakan yang sunat. Karakteristik pemuda yang ketiga, pemuda Islam yang ketiga adalah matinul khuluq. Dia bagus akhlaknya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana profil seorang pemuda atau mahasiswa ideal yang dirindukan oleh masyarakat kita, maka di antara kriterianya, profilnya adalah matinul khuluq, bagus akhlaknya. Maka teman-teman semuanya, juga sebuah PR bagi kita semuanya di sini, bagaimana agar kita bisa membentuk karakter kita masing-masing. Para pemuda Aceh, para pemuda Islam, bagaimana agar kita semuanya dapat menjadi pemuda yang senantiasa mengharumkan Aceh ini dengan akhlak kita. Kalau kita perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjuang memperjuangkan agama Islam sehingga Islam ini diterima oleh banyak sekali umat manusia, kekuatan mendasar beliau, kekuatan beliau yang paling fundamental terletak pada akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dalam salah satu ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah kepada kalian pada diri Rasul kalian suri teladan yang baik. Maka Nabi Muhammad SAW juga menegaskan manifesto beliau diangkat sebagai Rasul. Innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Nabi, liutammimal makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Oleh sebab itu, teman-teman para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian nanti menjadi alumni dari FTK UIN Arang ini, maka ingatlah bahwa kekuatan akhlak ini akan menjadi penentu kesuksesan kita ketika kita berinteraksi di masyarakat. Maka perbaguslah akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Nabi, akhlak kita dengan orang tua kita, akhlak kita dengan para malaikat, akhlak kita dengan masyarakat, akhlak kita dengan guru kita, akhlak kita dengan teman-teman kita, akhlak kita dengan alam sekitar kita, dengan lingkungan kita. Maka perbaguslah akhlak diri kita masing-masing. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan ketika kita habis selesai sholat. Apa doa yang sering kita panjatkan teman-teman semuanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah juga kepada kami kebaikan di akhirat nanti ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar,
dan peliharalah diri kami dari azab siksa neraka. Ini doa yang sering kita panjatkan teman-teman semuanya. Oleh sebab itu sekarang marilah kita baca doa sedikit. Atau ada yang baca doa sama kita? Ya, ada baca doa. Baik teman-teman semuanya, insya Allah sebentar lagi akan dibacakan doa. Ketahuilah bahwa berdoa sebelum berbuka puasa itu akan sangat istijab, sangat mustajab, ya kan? Jadi nanti sebentar lagi akan ada yang memimpin doa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kan? Kita hadirkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima setiap doa-doa kita. Demikian saja. Billahi taufiq